Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang terus Allah berikan kepada diri kita. Dengan semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan terus memberikan nikmat kepada diri kita, bahkan Allah akan melipat gandakan nikmat kepada diri kita semuanya. Amin. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan pada diri kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada selainnya. Insyaallah taala ketika kita jauh dari kekufuran, jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus di malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama-sama tentang at-taubah an-nasuha. Taubat nasuha. Dan sering kita mendengar kata-kata taubat, dan bahkan sering kita mendengar taubat nasuha. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang benar-benar berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang benar-benar dirinya ingin meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini adalah taubat nasuha. Bukan sebagian orang mengatakan taubat apa? Sambel. Ya, taubat sambel. Terus dua-dua kepedesan
besok mesti dibaleni lagi. Karena memang seger dan itu ngangeni. Nah, tetapi taubat nasuha adalah benar-benar dia ikhlas ketika meninggalkan maksiat-maksiat, meninggalkan dosa-dosa, kemudian yang diharapkan adalah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana makanul khata' wa nisyan. Dan kita ketahui bahwasanya manusia kita semua ini adalah tempatnya salah, tempatnya dosa. Ya, kita semua ini tempat salah, tempat dosa. Dan masing-masing kita itu memiliki basic satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dosane beda-beda. Ya, masa lalu kita beda-beda satu dengan yang lainnya. Maka dijelaskan manusia memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Dan kalau kita kilas balik dari apa yang pernah kita lakukan selama ini, saya umur 30 tahun, berarti selama saya 30 tahun dosa yang pernah saya lakukan ini. Saya umurnya sekarang 40 tahun. Dosa yang pernah tak lakukan ini dan seterusnya. Karena memang kita itu banyak melakukan salah, melakukan dosa. Ya, seperti itu. Tempat melakukan salah, tempat melakukan dosa. Nah, ketika kita pernah melakukan salah, kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan maksiat, terkadang ada saja yang menunjukkan kebenaran kepada diri kita, yang mengingatkan kepada diri kita, sehingga ndani awake dhewe itu ada saja. Nah, setelah ini manusia itu ada dua golongan. Ketika dikandani, ketika diomongi, ketika dinasihati, ada yang dia segera kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang ngeyel. Ada yang ngeyel, diomongi ngeyel dan seterusnya. Makanya kalau sekarang ini ada, ya kalau di kalangan artis itu ada komunitas apa namanya? Komunitas hijrah. Di Gudang ada enggak komunitas hijrah? Belum ada ya? Dibuat komunitas hijrah. Ya maksudnya apa? Ya namanya artis itu kan tidak jauh-jauh dari dosa. Ya tidak jauh-jauh dari dosa. Kita ngomong artis enggak ngomong awake dhewe ya. Jadi misalnya zina, mungkin dia biasa. Minum khamr biasa. Ora salat ya biasa. Bolong-bolong salate ya biasa. Ngumbar aurat itu juga biasa. Narkoba itu juga biasa. Kemudian sekian dari mereka ketika tersadarkan akhirnya ada yang membentuk komunitas hijrah. Maksudnya apa? Yang dulu-dulu dia ngumbar aurat, tidak menutup aurat, kemudian akhirnya sudah menutup aurat. Yang dulu-dulu dengan dosa ini, itu dan seterusnya sudah berusaha untuk meninggalkan. Yang dulu berkawan dengan orang-orang yang seperti itu sudah berubah kawannya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kita itu memang pernah bahkan mungkin banyak melakukan dosa. Ya, di sini ada enggak sing orang di dosa? Ada ya? Sing cilik-cilik orang di dosa, semakin gede iki semakin akeh dosane, semakin tua semakin akeh dosane. Biasane seperti itu. Kecuali di sini di luar kebiasaan lain. Maksud cilik wis dosane akeh. Lah kuwi ya mungkin itu di luar kebiasaan seperti itu. Selot tua selot sithik dosane. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka. Jadi wahai hambaku yang banyak melakukan kedoliman,
yang banyak melakukan dosa. La taqnatu mir rahmatillahi. Jangan kalian putus asa dari rahmat, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin ya banyak melakukan dosa ini itu dan seterusnya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan dosanya kita yang kita lakukan mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sebelum mereka masuk Islam, belum apa-apanya. Ya, mereka itu dulu ketika lahir anak kok dilihat jenis kelaminnya perempuan, ya Pak Ke, dikubur hidup-hidup. Ya, nek wis mati dikubur itu masih mending. Dalam keadaan hidup dikubur. Ya, dalam keadaan hidup dikubur. Maka inilah tindakan jahiliyah yang memang sangat kejam. Sebesar-besarnya dosa kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, kan belum pernah kita melakukan seperti itu. Ada yang pernah mateni wong di sini? Nek wong-wongan nenek ya. Ya, enggak ada kita yang pernah membunuh orang, membunuh bayi. Ya, karena miskin diri kita, kemudian merasa enggak mampu untuk menghidupi keluarga kita, akhirnya istri kita dikebuki misalnya masuk rumah sakit, kemudian anaknya nang omah papa dibunuh, bagaimana yang ada di sekarang ini, dibunuh empat-empatnya dijejer-jejer, kaya bar mateni tikus itu, papa dijejer-jejer seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kisah yang sering kita dengar adalah kisah seorang yang membunuh 99 nyawa. Ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia sadar diri, kemudian dia pengen menjadi orang yang baik. Datanglah dia kepada seorang abid. Abid adalah orang yang ahli ibadah tapi miskin ilmu. Jadi seneng ibadah saja tapi ilmunya miskin sedikit. Kemudian fatwanya kadang keliru. Maka ketika ditanya apakah Allah bisa menerima tobatku ini, karena saya sudah membunuh 99 nyawa. Kata ahli ibadah tadi, nemen kowe nek bahasa kita ya. Ya, mateni siji aja itu sudah luar biasa. 99 tok pateni. Ya, enggak mungkin Allah mengampuni diri kamu. Kemudian saking jengkelnya tadi si pembunuh 99 nyawa, akhirnya digenapkan ahli ibadah itu dibunuh sekalian. Genap 100 nyawa dia bunuh. Kemudian akhirnya dia mencari seorang yang alim. Seorang alim itu seorang yang berilmu. Kalau seorang berilmu berarti apa yang dia fatwakan berdasarkan ilmu. Apakah Allah itu akan menerima dosa saya ini, taubat saya ini? Dikatakan seorang alim tadi, ya, insya Allah Allah akan menerima taubatmu. Dengan syarat kamu harus tinggalkan kampung kamu, tempat kamu, hijrah kamu ke kampung yang lainnya, ke tempat daerah yang lainnya. Karena kamu tidak mungkin akan menjadi baik walaupun kamu ingin berbuat baik, sementara kampungmu keadaan masih seperti itu. Pergi kamu dari situ. Kemudian dia pergi dari situ, kemudian di tengah jalan Allah takdirkan dia
meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosa dia. Ya, 99 nyawa. Maka ditegaskan sekali lagi di sini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian dalam surat lain, dalam surat Al-Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang pernah melakukan fahisatan, perbuatan maksiat, orang-orang yang pernah melakukan perbuatan maksiat, au dzalamu anfusahum, atau dia pernah zalim kepada diri mereka, dzakarullaha fastaghfaru, kemudian mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidunubihim, atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Selama dia tidak terus-menerus di dalam maksiat tersebut, sedangkan dia tahu, dia paham itu adalah maksiat. Jadi orang-orang yang pernah berbuat maksiat, orang-orang yang pernah berbuat kedzaliman, kemudian dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni mereka. Ya, Masya Allah. Nah, sekali lagi, masa lalu orang satu dengan yang lainnya berbeda. Sadarnya orang, tobatnya orang satu dengan yang lain berbeda. Ya, mungkin yang pernah lihat Hafidz Indonesia, ya, nggak taunya separuh mukanya ini penuh dengan apa? Tato. Ya, penuh dengan tato. Kemudian telinganya sini bolongnya wis gede. Ya, orang mung tindik, pralon setengah dem itu udah melebu itu. Ya, saking gede nih bolongannya kuping itu. Tapi setelah itu tersadarkan, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, Masya Allah, punya prestasi di hafalah Al-Quran. Ya, masa lalu orang beda-beda, satu dengan yang lainnya. Yang jelas, kapanpun kita pernah melakukan dosa, maka segera kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak istighfar. Karena kita yakin Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, para sahabat dulu yang dosanya sedemikian banyak, ketika masuk Islam, bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah Israiliyat menjelaskan kepada kita bahwasanya sebanyak-banyak dosa yang mereka lakukan, ketika mereka bertaubat, diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak-anak manusia. Karena kita semua keturunan dari Nabi Adam. Dulu nek pas sekolah turunan apa? Bedes ya. Bedes atau ketek. Ya. Kita itu turunan seorang yang mulia, Nabi Adam alaihi salam. Bahkan turunan Nabi kedua yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Innaka lau ataitani bikrobil ardi khotoya. Sesungguhnya engkau ketika datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik. Akidahnya, keyakinannya tetap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La
la ataituka bikurabiha maghfiratan. Sungguh aku akan bawa maghfirah, ampunan sepenuh bumi. Jadi seseorang yang dia itu misalnya sepanjang hidupnya itu dosa terus. Ya, dosa terus sampai dosanya itu sepenuh bumi ini, sebesar bumi ini. Tapi ketika dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat syirik, Allah akan ampuni. Ketika dia tidak berbuat syirik, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Ya, Allah berikan maghfirah, ampunan berupa sebumi. Ya, sebumi berupa maghfirah, berupa ampunan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syurutut taubatin nasuha. Apa sebenarnya syarat dari taubat nasuha? Jadi kalau kita itu pernah melakukan dosa ini itu, maksiat ini itu dan seterusnya, maka syaratnya apa? Ketika kita ingin melakukan taubat nasuha. Yang pertama adalah al-iqla alal maksiyati fawra. Jadi kita berusaha untuk segera meninggalkan dosa tersebut. Kita segera meninggalkan dosa tersebut. Segera. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Misalnya kita sering berbuat syirik. Kita tahu ya syirik itu enggak boleh, tinggalkan sesegera mungkin. Kemudian kita suka minta kepada orang-orang yang sudah mati di kuburan. Kita tahu bahwasanya minta kepada orang yang mati, berdoa, minta memohon kepada orang yang mati tidak boleh, segera tinggalkan. Ya, segera tinggalkan. Kita sering melakukan judi misalnya, main keplek, main kartu, nggo duit. Kita tahu itu dilarang, segera tinggalkan. Tidak usah ditunda-tunda lagi. Kita bekerja, ya di situ di area riba, ya di area riba, bunga. Kita tahu itu dilarang, segera itu kita tinggalkan. Tidak usah nunggu lama-lama. Ya al-iqla, itu segera tinggalkan, semampu kita. Ya semampu kita. Dulu sahabat Nabi SAW, ketika ada pelarangan minum khamr, minum-minuman keras, maka semua minum-minuman keras yang ada di kota Madinah ditumpahkan semua. Ya, dipecahi semua, ditumpahkan semua. Sampai dijelaskan ketika itu Madinah banjir khamr. Ya, banjir minuman keras ketika itu. Karena mereka para sahabat sami'na wa ta'na, kalau ada perintah seperti ini langsung mereka melaksanakan. Kemudian ketika dilarang tabaruk, sudah pernah kita bahas, ya nyantel ke barang-barang tertentu karena untuk mencari berkah. Ketika itu dilarang, langsung mereka sami'na wa ta'na, mereka langsung melaksanakan. Dulu tidak ada pembatasan jumlah istri. Ya, para sahabat itu ada yang istrinya 8, 10, 11, 12. Ya, kita bayangke kerjone kapan nek bojone 12 nggih. Bojone siji wae kerjone arang-arang. Ya. Kemudian ada perintah maksimal punya istri itu 4, maka diceraikan. Ya, yang kelima, 6, 7 dan seterusnya diceraikan oleh para sahabat. Al-iqla, cepat. Ya, cepat ditinggalkan. Wathani nadmu alal fi'lil maksiyah. Yang kedua adalah menyesal dari maksiat-maksiat yang pernah dilakukan. Ada penyesalan. Ini sekarang orang-orang itu kalau dia mantan apa itu kadang-kadang enggak nampak penyesalannya, malah nampak apa? Bangganya. Wis tau mlebu penjara, ki lho ngene-ngene iki yo. Teng benteng pendem wis pernah 3 tahun aku. Bangga. Dan dhisik ngopo nyolong pitik, padahal nyolong pitik. Ya. Aku nyolong durene tanggane. Itu malah terkadang bangga. Kowe ngombe 2 botol gaya dhisik aku nek ora 7 botol ora mendem aku. Ya, enggak teler saya.
Dulu saya kalau enggak 5 botol itu saya enggak berhenti. Kamu 2 saja sudah gembeleng, sudah enggak ya? 5 saya belum mendem, tak oplos. Ya, dikai apa? Yang alumni nih. Kayak Ibu Drek, ya, ora apa-apa. Kayak Remason, ya oplos, ora apa-apa. Kayak Baygon, kayak popo. Ya, Baygon kayak popo. Muntah-muntah bener rumah sakit, urip meneh terus cerita. Ya dirinya. Bangga ya dengan maksiat yang sudah ditutupi Allah, tapi dia malah bangga. Padahal sebetulnya seseorang yang dia itu pernah melakukan maksiat ditutupi, enggak usah cerita kepada orang lain, kita banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malah bangga. Yang ini dhisik yo premane gudang aku. Preman gudang kok bangga. Ya nek preman Kabupaten Semarang lah, wilayahe kabupaten. Ya preman Wates misalnya wis gaya. Nah, itu kita enggak boleh seperti itu. Bangga dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya bangga. Maka ini tidak diperbolehkan. Harusnya apa? Menyesal. Dari apa yang pernah dia lakukan berupa dosa-dosa, menyesal. Jangan malah bangga. As-salis al-azmu ala ayya'uda ilal maksiyah. Punya azm, punya tekad, punya semangat. Jangan sampai mengulangi. Ya, jangan sampai mengulangi dosa itu. Harus ada azm, harus ada semangat. Tapi kalau enggak ada semangat, ya enggak bisa. Meninggalkan dosa itu enggak bisa. Kalau tidak ada semangat. Kemudian ar-rabi' yang nomor 4, kalau dosa itu berkaitan dengan hak anak Adam, dengan hak manusia, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Diselesaikan. Ya misalnya dhisik pernah ngantemi wong misalnya. Pernah ngantemi wong. Ya setidaknya ketika kita sudah sadar diri, kita bisa minta maaf. Ya minta maaf. Kita punya teman di Salatiga, ya termasuk preman rodok gede. Ya nek wis ngajar wong itu ora cuman ngajar, untune dicabuti. Ya kok nyabuti wulu pitik itu. Untune dicabuti. Kemudian setelah dia sadar, tobat, dia datangi orang-orang yang pernah dihajar sama dia, termasuk yang ompong yang dicabuti giginya sama diri. Ya aku nek arep bales saiki. Ompong ngono aku jadi. Jadi minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia dolimi. Kemudian kalau dia pernah mengambil harta orang lain, dipuki jemurane tonggone. Ini enggak ada ya, maling jemuran ki kuno. Dipuki buahe tonggone kuwi kuno juga nek zaman sekarang enggak ada. Ya nek dhisik kan seperti itu, nyolong buah, nyolong tanduran dan seterusnya itu biar nek sekarang jarang-jarang yang seperti itu. Nah, kalau kita pernah ya mengambil harta milik orang lain, kemudian kita bertobat, dibalikke. Ya dibalikke. Duwe utang tanggane 500.000 misalnya. Kemudian wis suwi 3 tahun, wis suwi 5 tahun, 10 tahun rung dibalikke. Aku tobat aku, wis ora ndek nyileh-nyileh meneh. Wis tobat aku. Wis ora arep nyileh meneh. Ya tobat ning balekke. Ora mung tobat tok minta maaf ngapura ya dhisik aku utang nganti suwi 5 tahun. Minta maaf ya. Ya wis tak ngapura. Sebelum kamu minta maaf sudah saya maafkan. Ning balekke. Ya balekke. Seperti itu. Dhisik aku nyeleh sepatumu ngene, iya balekke. Kecuali orang yang meminjami itu menghalalkan kepada diri dia. Itu silahkan. Nah, kalau kita pengen tobat kita, tobat nasuha, maka 4 syarat tadi harus kita penuhi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat sekarang langkah-langkah untuk menuju tobat nasuha. Bagaimana caranya agar tobat kita itu menjadi tobat nasuha? Tobat yang benar-benar tobat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama merasa muraqabatullah.
Jadi seseorang yang dia itu bertaubat, taubatnya taubat nasuha, maka dia harus merasa ada muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kita dulu sekolah, ulangan, ujian, nek ditunggoni gurune karo ora kira-kira beda enggak? Beda. Nek ditunggoni gurune kan gimana caranya enggak nyontek. Orang ngepek, orang nginguk jawabane temannya. Tapi kalau gurune bar kuwi terus tak ngopi sik ya cah ning kantor. Sak jam ra balik-balik. Wah ribut itu kelas itu. Ya contek-contekan, buka HP dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa saja yang kita lakukan. Karena untuk menjadi seorang yang istiqomah ini kalau kita bersama-sama orang lain itu gampang. Malu diri kita kalau sampai kita ketahuan melakukan dosa. Tapi kalau kita dalam keadaan sendiri, paling gampang nyekel HP neng kamar. Apapun bisa kita lakukan. Ya harap delok daran, harap delok sapi, harap delok wit ringin dan seterusnya. Itu bisa dengan HP tadi. Kemudian ketika kita sendirian, pacaran wong loro, lanang wedok, tempatnya sepi, bengi-bengi, apapun bisa dia lakukan. Tapi kalau pacarane 50 pasang misalnya, 20 pasang, arep macam-macam, mungkin dia akan malu. Ya dia akan malu. Jadi ini, kita harus merasa ada muraqabah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kerja, kemudian diawasi oleh mandor, juragan, pimpinan, maka kita kerjanya mesti akan berusaha lebih baik. Kecuali awake dhewe ndablek lho ya. Arepmu arep diawasi, ora diawasi, karepmu penting aku kerjaku, isoku ngene ya ngene. Berarti ndablek yang seperti itu. Tapi kalau kita orang normal, ya, ada pengawasan di situ, kita akan berusaha. Kerja kita itu akan lebih baik. Begitu pula di dunia ini kalau kita merasa kita diawasi, dilihat yang memiliki dunia, yang menciptakan dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha. Ya, berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tentunya semampu kita. Semampu kita, karena memang kita itu enggak bisa terlepas dari semua dosa itu enggak bakalan. Pasti sekali, 2 kali, 3 kali kita kesandung kepada dosa tadi. Maka dikatakan dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap manusia khata' itu pasti banyak melakukan salah, banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik orang yang salah. Kita enggak salah, enggak mungkin. Kita enggak maksiat, enggak mungkin. Kita enggak maksiat, enggak mungkin. Kita enggak dosa, enggak mungkin. Nah, ketika kita melakukan dosa, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bedanya seorang mukmin dan seorang munafik, kalau seorang mukmin itu ketika dia akan melakukan perbuatan dosa, seakan-akan di depannya itu ada sebuah gunung yang mau roboh yang akan menimpa pada tubuh dia. Gunung arep jugruk longsor. Seakan-akan seperti itu, nyawanya betul-betul terancam. Ini seorang mukmin. Ya, dia sulit lepas dari bahaya tadi. Tapi kalau seorang munafik melakukan dosa itu seperti dihinggapi lalat laler ning irunge. Ya, seperti ada lalat mencelok di hidung dia. Wis ora apa-apa laler, nanti ini kan sudah pergi. Ya itu nanti sudah pergi, wis mabur. Dikebas-kebas sudah mabur. Dalam artian bagaimana? Enggak apa-apa berbuat dosa. Nanti tobat kan diampuni. Enggak apa-apa dosa. Mulai tobat kan diampuni. Mudah ya melakukan dosa dan dia menganggap semua tobat itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani yang kedua,
Dia harus memahami bi khatiratil ma'asi, adalah bahayanya maksiat. Jadi kita sebagai manusia harus paham bahwasanya maksiat atau ketika kita melakukan maksiat itu ada efek negatif pada diri kita. Dalam kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jadi ketika anak Adam manusia melakukan dosa, ada titik hitam di hati dia. Dia melakukan dosa lagi, tambah titik hitam lagi. Melakukan dosa lagi, tambah titik hitam lagi. Sampai hatinya itu banyak titiknya, hatinya menjadi hitam. Maka itu adalah hati yang mati. Ya, karena hati itu ada 3. Hati yang sehat, hidup. Kemudian hati yang mati. Kemudian hati yang sakit. Nah, hati yang mati itu dikapak-kapaki dinasihati wis angel. Pokoknya wangel, orang seperti itu. Nek hati yang sakit, kaya awake dhewe ini atine rodok loro. Ya, kadang melakukan maksiat, kadang melakukan dosa. Tapi nek dielingke, oh iya, ora salat. Oh iya, Pak aku balik meneh ora salat. Insyaallah engko tak salat. Ya seperti itu, cepet. Kok kowe ngene? Oh iya, insyaallah engko tak ora ngene lagi. Itu hati yang sakit masih bisa untuk diingatkan. Ya. Dan efek itu terkadang tidak pada diri kita sendiri, tapi melibatkan orang lain. Pernah dulu ada cerita, ya seorang salaf, orang alim, dia itu punya istri yang sangat manut nurut, ya. Terus dengan ini bojone nurut-nurut ya, nurut-nurut, ya diomongi apa wae nurut. Ya, pas tanggal nom, tanggal tua yang berontak. Diomongi apa wae nurut, dikandani nurut, diajak ngopo nurut dan seterusnya. Suatu hari dia ngandani bojone, dia nasihati istrinya kok bengkeleng, ngeyelan, diomongi kok malah jawabi terus. Diomongi 7 kata, jawabnya 17. Wani karo wong lan. Ini ada apa ini? Kemudian seorang salaf tadi muhasabah diri. Bojoku dadi koyo ngene. Wong kene mungkin kesambet apa gitu ya. Nek salaf dulu enggak ada kesambet-kesambetan. Maksudnya kok iso koyo ngene bojoku. Kemudian dia muhasabah, oh iya ternyata ini efek kemarin saya melakukan maksiat ini dan ini. Imbasnya bojoku dikandani angel. Karena apa? Efek negatif dari maksiat yang pernah saya lakukan. Itu nggih Bapak-bapak sedanten, nek ngandani bojone angel, ojo tambah diunek-unekke. Gek kita itu bar melakukan apa? Maksiat. Itu kandani wangel, padahal awake dhewe kemarin bar mendem misalnya. Ya wajar kandani bojone angel. Kemarin kita ora salat misalnya. Wajar bojone dikandani angel. Seperti itu. Ya ibu-ibu juga seperti itu. Biasanya romantis karo bojone kok ora romantis. Jangan-jangan kesalahan dari maksiat yang dilakukan oleh ibu-ibu sendiri. Ya, jadi ngandani anaknya orang gugu. Wah, anak dikandani wangel anake sapa ki? Ya anakmu. Ya kandani angel kaya ngene. Ya bojone Pak nih sisan kuwi yo kaya ngono dikandani. Padahal si istri ini juga habis melakukan maksiat ini itu dan seterusnya. Ya, jadi kita harus muhasabah kepada diri kita masing-masing dan gampang menyalahkan kepada orang lain. Kita muhasabah pada diri kita sendiri. Sekali lagi, efek negatif dari maksiat itu tentu akan ada. Jadi jangan kita itu merasa aman kalau kita habis melakukan maksiat, gembeleng, gaya, bermaksiat, gembelengan, gaya surapopo, orang efek blas, ya, orang efek negatif. Ya lihat aja, diteliti aja, itu pasti akan ada efek, ya, efek negatif itu pasti akan ada. Sehabis kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalis, kalau kita menginginkan tobat kita, tobat nasuha, langkah yang kita ambil adalah tadbirul maut. Kita ingat akan kematian. Kita ingat akan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati.
Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa didahulukan, dipercepat, diperlambat, ditunda-tunda, tidak bisa. Ya, karena ajal maut itu datang tepat waktu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan engkau meninggal dunia. Kadang-kadang ya Allah memberikan ketentuan kepada kita, sing rodok tuwa-tuwa ngene iki matine malah keri, nom-nom-nom ngono malah dhisik. Ya, kadang-kadang diwalik, sing nom-nom ngono ki dhisik matine, sing tuwa-tuwa keri. Ya, kadang diwalik, walik apa padha wae. Ya, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus ingat bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiru dzikra hadimil ladzat al maut. Perbanyaklah ya dzikra hadimil ladzat, mengingat pemutus kelezatan, yaitu adalah mati. Jadi kita harus ingat-ingat bahwasanya ada satu hal yang bisa memutus kenikmatan kita di dunia, yaitu mati. Ya, kita punya rumah bagus, seneng kita tempati rumahnya, asenan, permadaninan, sofanan. Ya, nek wis mati, ya wis selesai. Diputus nikmat kita dengan rumah. Kita biasa makan enak, ya makanan enak-enak, duren montong, duren apa, musangking, bawor dan seterusnya. Wis lahap kabeh. Tapi nek wis mati, selesai, ora iso mangan enak, ngombe enak lagi. Ya kita punya uang banyak, kalau sudah mati selesai. Kita punya motor bagus, kita punya kendaraan mobil bagus, ya kita berlezat-lezat, seneng dengan itu semua ketika naik mengendarai. Nek wis mati putus, selesai. Jenengan duwe bojo ayu misale, nek wis mati selesai. Ya malah banyak sing ngincer ya nek kuwi ya. Mending di bojo elek, ora enek sing ngincer. Jadi semua yang ada di dunia ini nek wis mati sudah selesai. Itu harus kita ingat-ingat bahwasanya pemutus kelezatan di dunia adalah al-maut, yaitu mati. Sehingga yang diharapkan di sini adalah ketika kita senantiasa ingat akan kematian, maka kita banyak melakukan taubat nasuha. Kita akan banyak istighfarnya. Oh ya, kemarin aku melakukan dosa ini itu dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang nabi, jelas tempatnya nanti berada di Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Setiap hari beliau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Awake dhewe belum tentu iso mlebu surga, istighfar ya ora tahu, dosane akeh, tobat ya ora tahu. Maka kita mengaca dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-rabi al-ibtiad anil makain wal ashab tad'u ilal ma'asi. Kalau kita pengen tobat, kita tobat nasuha, kita berusaha menjauh dari tempat-tempat, dari teman-teman yang mengajak kita berbuat maksiat. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen tobat, kita tobat yang baik, tobat yang nasuha, kita jauhi tempat-tempat yang kita biasa maksiat di situ. Ya kowe ning kono, misal ada orang main ya, main kartu misalnya, ya keplekan. Ya kowe ning kono, aku ra main, aku lungguh tok ning kene ya. Ya, bare tobat aku ra main, aku mau nglungguh tok ning kene. Ya misal di situ ada majelis minum-minuman khamr misalnya, ikut duduk di situ, ngobrol di situ. Bare tobat kok masih di sini, aku ra ngombe, aku mau nglungguh tok ning kene. Ya lama-kelamaan kalau ini kita lakukan, suatu saat ya iman kita turun, maka kita bisa kembali sebagaimana dulu kita lakukan. Ya, makanya ketika kita sudah bertaubat dari 1, 2, 3 maksiat yang pernah kita lakukan,
kita jauhi tempat-tempat di situ, walaupun kita hanya sekedar duduk-duduk saja. Kita jauhi teman-teman yang biasa ngajak kepada kita melakukan maksiat. Kalau berteman silahkan aja berteman dengan siapapun. Bergaul silahkan, tapi kita harus ekstra hati-hati kepada mantan-mantan teman kita dulu yang mengajak kita kepada maksiat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian al-khamis adalah zikrul jannati wan nar. Kita senantiasa ingat kepada surga dan neraka. Jadi awake dhewe urip itu yang dicari apa? Ya, kadang kerja terus yo ora sugih-sugih. Sinau terus ora pinter-pinter ya. Maka kembali yang kita ingat-ingat adalah kita hidup yang kita cari adalah surga. Berarti kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Jalan ke surga sudah jelas ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan ke neraka jelas ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal di depan kita ya, enek kopi panas ya, kopi panas. Kemudian sebelah enek comberan panas misalnya. Kita milih mana? Comber panas. Mesti kopi panas itu yang akan kita ambil. Wah, itu seger. Ya, di sini ada es madu misalnya. Di sini es peceren misalnya. Kalau kita haus, yang kita ambil adalah es madu. Ya, es sirup, es susu itu yang kita ambil. Es comberan, es peceren enggak mungkin akan kita ambil. Kenapa? Kita punya akal. Kita bisa melihat, kita ingin yang bersih, kita ingin yang seger. Begitu pula jalan ke surga sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke neraka juga dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita milih ngendi. Milih surga, nih jalannya. Milih neraka, ini. Berarti ini bisa mengingatkan kepada kita ketika kita ingin taubat nasuha, kita ingat bahwasanya akhir kehidupan manusia itu nanti hanya akan ada dua, kalau enggak surga ya neraka. Ya berarti kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus kuatkan taubat nasuha kita. As-sadis yang keenam, musahabatul khair. Berusaha berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, berteman dengan yang lain ya silahkan aja, tapi kita prioritaskan orang-orang yang lebih dekat dengan kita adalah orang-orang yang baik. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli taklim, ahli baca Quran, yang enggak senang maksiat dan seterusnya. Ya kata Nabi SAW, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka lihat siapa teman dia. Lihat siapa teman dia. Jadi kalau kita pengen melihat si fulan ki wonge apik elek, dilihat aja kanca-kancane kaya ngopo. Oh, kanca-kancane kaya ini apik, insyaallah dia. Kemudian si fulan B, apik apa enggak dia? Dilihat aja teman-temannya. Oh, lah kanca-kancane kaya ngono, berarti dia ya kaya ngono. Jadi untuk menilai seseorang itu lihat teman-temannya siapa. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7 adalah al-hirs, semangat bi fi'lil wajibat wa tarkil maharim. Semangat untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian, takutlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kita berusaha. Mana saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan semampu kita. Kita lihat apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, kita jauhi semampu kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk yang mendapatkan taubat nasuha. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada diri kita, menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga kita bisa melakukan yang hak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita, ya, terkhusus yang hadir di sini, keluarganya dan masyarakat yang ada di sini,
menjadi masyarakat yang islami sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kekurangan dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.